Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang frasa. Hari ini kita akan belajar tentang klausa dan kalimat. Nah, klausa itu apa? Klausa adalah satuan gramatikal yang mengandung predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Nah, bedanya dengan frasa, frasa itu tidak memiliki predikat ataupun subjek, sedangkan klausa memiliki subjek ataupun predikat. Nah, kita lihat di sini contohnya. Ini saya amat menyayangi dia. Nah, ini merupakan satu klausa di mana dia bisa berpotensi menjadi kalimat. Bisa saja kita menambahkan lagi dan diakhiri dengan intonasi akhir. Nah, dia baru menjadi kalimat. Ini masih klausa. Nah, ini frasanya amat menyayangi. Nah, lalu ada contoh kedua. Ibu memasak nasi uduk dan adik bermain sepeda lipat. Nah, kita lihat kalau contoh yang pertama itu satu klausa, sedangkan yang kedua ini ada dua klausa. Nah, kita lihat kalimatnya. Ibu memasak nasi uduk. Nah, di sini klausa pertama. Lalu dibatasi dengan dan, dibatasi dengan konjungsi dan ada klausa yang kedua. Nah, ketika mereka semua menjadi satu dan diakhiri dengan intonasi akhir, maka dia disebut sebuah kalimat. Nah, lalu ada kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh serta harus diakhiri dengan intonasi akhir. Yang tadi saya bilang, jadi setiap kalimat itu harus diakhiri dengan intonasi akhir. Intonasi akhir itu apa? Titik, tanda tanya, tanda seru, dan lain sebagainya. Nah, terus kalimat dalam bahasa Indonesia baku sekarang sekurang-kurangnya harus memiliki subjek S dan predikat P. Nah, kita lihat contohnya. Pasti kalian sudah belajar SPOK itu waktu SD, sekolah dasar. Nah, kita lihat Anton di sini sebagai subjek atau pelaku. Lalu membeli merupakan predikat, kata kerja, dan buku merupakan objek. Nah, atau sasaran. Nah, jadi SPO-nya berarti Anton membeli buku. Berarti S sebagai Antonnya sebagai subjek atau pelaku dan membeli merupakan predikat atau kata kerja dan bukunya sebagai objek atau pelaku apa tujuannya. Nah, lalu contoh kedua, aku membaca buku di taman. Nah, kita lihat aku sebagai pelaku sebagai subjek, membaca sebagai predikat atau kata kerja, buku menjadi objek, dan di taman merupakan keterangan tempat. Nah, lalu ada contoh yang terakhir, ibu membelikan adik sepatu baru. Ibu merupakan subjek atau pelaku, lalu predikatnya membelikan, adik itu adalah sasaran atau objek, dan sepatu baru merupakan pelengkap karena dia bukan keterangan waktu ataupun keterangan tempat. Nah, jadi kalimat itu ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah sebuah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Kalimat majemuk dibagi menjadi dua macam, yakni majemuk setara dan majemuk bertingkat. Nah, kita lihat. Nah, ini ada majemuk setara. Kalimat ini memiliki dua klausa yang bersifat sederajat yang digabungkan melalui konjungsi. Artinya, kedua klausa bersifat koordinatif sehingga masing-masing dapat berdiri menjadi kalimat sendiri apabila konjungsinya dilepaskan. Konjungsi yang biasa menghubungkan dua atau lebih klausa pada kalimat ini antaranya ada dan, ada sementara, dan lalu. Kita lihat contohnya. Ini contoh yang tadi, karena dia merupakan dua klausa, kita lihat ibu memasak nasi uduk. Nah, ini klausa pertama. Lalu dibatasi dengan konjungsi dan. Dan yang klausa kedua ini, adik bermain sepeda lipat.
ini merupakan klausa kedua. Nah, di sini kenapa disebut majemuk setara atau kalimat majemuk setara? Karena jika dannya dihilangkan, konjungsinya dihilangkan, klausa pertama bisa berdiri sendiri. Artinya dia mempunyai subjek dan predikatnya sendiri. Nah, kita lihat juga jika adik bermain sepeda dihilangkan juga, maka ibu memasak nasi uduk pun masih bisa berdiri sendiri. Masih menjadi satu kalimat. Nah, kalau misalkan kita membuang ibu memasak nasi uduk dan hanya melihat klausa yang keduanya saja, adik bermain sepeda lipat, itu pun bisa. Karena ini klausa kedua memiliki subjeknya sendiri dan predikatnya sendiri. Ada subjek dan predikatnya tersendiri. Jadi disebut majemuk setara atau kalimat majemuk setara. Nah, lalu ada kalimat majemuk bertingkat. Apa itu kalimat majemuk bertingkat? Yaitu kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih yang menghubungkan hubungannya tidak sejajar. Karena ketidaksejajaran tersebut, salah satunya tidak dapat berdiri sendiri. Jadi salah satu klausanya tidak dapat berdiri sendiri. Nah, di sini biasanya ada induk kalimat dan anak kalimat. Kedua bagian kalimatnya biasanya dihubungkan dengan konjungsi seperti ketika, walaupun, sebab, karena, dan meskipun. Nah, kita lihat kalau majemuk setara itu dia tidak memiliki induk kalimat dan anak kalimat karena posisi kedua klausanya itu dia sejajar atau sama, berbeda dengan majemuk bertingkat. Kalau majemuk bertingkat dia harus memiliki induk kalimat dan anak kalimat. Induk kalimat itu apa? Induk kalimat itu biasanya klausanya itu dia bisa berdiri sendiri, sedangkan anak kalimat dia harus mengikuti induk kalimat. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya kita lihat di sini. Siti sering terlambat datang ke sekolah karena rumahnya jauh. Nah, Siti sering terlambat datang ke sekolah merupakan klausa pertama. Lalu dibatasi dengan konjungsi karena. Nah, lalu ada klausa kedua, rumahnya jauh. Nah, kita lihat. Siti sering terlambat datang ke sekolah merupakan induk kalimat, di mana jika klausa pertama ini dihilangkan, tersisa klausa kedua. Nah, rumahnya jauh. Rumahnya jauh itu apa maksudnya? Nah, jadi ini disebut anak kalimat. Jadi harus mengikuti induk kalimat. Nah, itu disebut sebagai anak kalimat. Lalu di sini menjadikan kesatuan yang menjadi kalimat karena diakhiri dengan intonasi akhir. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Untuk tugas minggu ini, kalian tentukan struktur kalimat di bawah ini. Nah, tentukan strukturnya, kalian menentukan subjek, predikat, objek, dan keterangan jika ada, ataupun pelengkap jika ada. Nah, lalu untuk yang kedua ini, kalian bisa melihat contoh yang tadi saya sampaikan. Kalian tentukan strukturnya dulu. Dan susun kalimat ini menjadi kalimat majemuk atau kalimat bertingkat. Kamu lihat, kamu baca dulu, lalu kamu tentukan dan dibuat seperti ini ya. Kalau dia majemuk bertingkat, berarti kalian harus menemukan induk dan anak kalimatnya terlebih dahulu. Jika dia majemuk setara, kalian tidak perlu menentukan mana majemuk, mana anak kalimat, mana induk kalimat.